Imagine ada orang di dunia ini yang percaya kalau misalnya dia kebal hukum, tapi beberapa hari kemudian dia akhirnya kena hukuman juga. Dan imagine lu menjadi karyawan toko retail gitu ya, entah itu Indomaret, Alfamart atau you name it lah. Terus tiba-tiba di depan toko lu itu ada acara klub motor. Tiba-tiba rame dan lu sendiri kelimpungan. Ini gimana ceritanya? Banyak banget orang-orang yang istirahat di sini. Jadi, by the way, selamat datang di Ngopi. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia, di mana pada video kesempatan kali ini gue bakal coba buat ngerangkum beberapa permasalahan-permasalahan yang emang terjadi di negara kita tercinta. Dan kebetulan di kemarin sampai sekarang ada dua problem yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang, dan gue bakal coba buat ngerangkumnya dalam satu video. Asik! Yang pertama tentang permasalahan Om George, seorang anak dari bos toko roti gitu ya, yang menganggap kalau misalkan dirinya kebal hukum, tapi akhirnya di tanggal 18 Desember kita semua tahu kalau misalkan dia akhirnya ditangkap terus kemudian menjadi tahanan juga. Dan yang kedua tentang permasalahan klub motor yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di media sosial, entah itu Instagram ataupun Twitter, yang diperlihatkan kalau misalkan dia menuhin toko retail, salah satu toko retail yang kalau misalnya gue lihat dari gambarnya ya, ini Indomaret sepertinya. Tapi kalau misalnya di captionnya bilang ini Indo April, what the hell? Ini cuman bercanda doang atau kayak gimana gitu? Ya lu udah lihat videonya mungkin beberapa dan lu bisa menganggap kalau misalkan ini gimana sih ceritanya? Kenapa orang pada istirahat, bla 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 segala macam, kampung banget dan lain-lain. Nah, di video ngopi kesempatan kayak gue bakal coba buat ngasih tahu runtutan eventnya kayak gimana, runtutan cerita kayak gimana, sampai pada akhirnya lu sendiri nggak kemakan narasi-narasi yang ya secara fakta sebenarnya masih belum benar gitu. Karena ada beberapa hal-hal yang emang gue temukan dan gue juga kaget gitu ya kalau misalkan ada misinformasi di antara nggak dua sih jatuhnya, ini satu informasi doang yang ini gitu. Tapi kalau misalkan permasalahan yang George sepertinya udah clear gitu ya. But anyway, kita bakal mulai dulu dari permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan tentang Om George. Oke, anak dari pemilik bos toko roti kalau nggak salah Lindayes gitu ya, yang mereka juga udah buat klarifikasi tentang kejadian yang lagi menimpa mereka baru-baru ini. Buat lo semua yang nggak tahu, jadi ini dimulai dari bulan September. Oke, ada salah satu korban dari toko roti tersebut namanya Mbak Dwi Ayu Darnawati, yang dia cerita ya, ini gue runtutannya ngelihat dari video dia ketika curhat di DPR gitu ya. Dan di sini lu bisa ngelihat kalau misalkan beliau cerita sedetail-detailnya ke perwakilan anggota DPR mengenai permasalahannya. Dia cerita kalau misalkan permasalahan itu udah ada dari bulan September, terus habis itu lanjut lagi ke bulan Oktober, dan di bulan Oktober kalau nggak salah beliau lapor ke polisi. Cuman ketika lapor ke polisi dilimpahin kemana-mana, maksudnya dilempar-lempar, pada akhirnya laporannya nggak jalan. Laporannya akhirnya jalan setelah muncul sebuah video dan juga foto yang memperlihatkan kalau misalkan korban benar-benar kena luka gitu ya di bagian kepala. Dan juga dalam videonya juga memperlihatkan kalau misalkan pelaku yang emang pengen dilaporkan itu benar-benar terlihat melakukan tindakan yang anarkis gitu, sesuai dengan laporan dari si korban atau Mbak Ayu ini sendiri. Lu bisa lihat di sini, dan gue yakin lu semua juga pasti udah pada lihat gitu ya. Sejumlah benda ke tubuh korban. Ya, bahkan kalau misalnya lu lihat dalam videonya secara detail, itu bapaknya si pelaku atau bapaknya George justru ngebantuin dari Mbak Ayunya sendiri dan juga korban gitu buat ngelindungin mereka gitu, dibandingin ngelindungin anaknya sendiri. Dan ini lucu menurut gue, soalnya kan muncul sebuah narasi gitu ya dari si George kalau misalkan mana ya narasinya, orang miskin kayak lu nggak bakal bisa masukin gue ke penjara, gue kebal hukum. Terus habis itu kata bapaknya, no no son, kamu tidak kebal hukum. Kita semua sama di mata hukum. Dan pada akhirnya ada klarifikasi muncul langsung dari tokonya. Semua yang berdasarkan isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Lindayes dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini, Ibu Dwi ini termasuk korban yang emang melaporkan. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sungguhnya Lindayes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari, dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses cepat-cepatnya. Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga minta maaf kepada pihak-pihak korban yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di daerah Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Dan memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, melainkan terjadi juga kepada pemilik
dan saudaranya. Nah ini gue kaget nih, ada info tambahan kalau misalnya ternyata yang jadi korban gak cuman pegawai dari toko rotinya sendiri, tapi bahkan anggota keluarganya sendiri. Like the hell. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang, lengan, dan memar akibat dibanting oleh pelaku, dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulit bagi seorang ibu sejelek-jeleknya anak untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia menjadi korban sekalipun. Kami tahu penjelasan ini tidak dapat memuaskan semua pihak, namun kami berkomitmen untuk bisa membantu penyelidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian. Pun bahwa kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satupun di sana. Pun bahwa kesalahpahaman mengenai tidak dikontaknya Ibu Ayu dikarenakan kami juga menunggu pihak kepolisian untuk diminta keterangan. Kami sangat berterima kasih juga kepada publik yang telah membuka kasus ini dan memperjelas kasus ini ke permukaan. Yes, jadi udah ada pernyataan resmi, terus abis itu banyak highlight juga di media sosial dan juga di media massa gitu ya, yang bilang kalau misalnya George juga sebenarnya nggak cuman nganiaya pegawai tokonya juga, tapi juga menganiaya anggota keluarganya sendiri. Nah, kalau misalnya semua nanya ke gue, Om Ray, apakah permasalahannya udah kelar di media sosial? Belum guys. Karena orang-orang justru malah mempermasalahkan kinerja dari kepolisian. Kenapa pada akhirnya bisa delay 2 bulan sampai pada akhirnya karyawan tokonya atau Mbak Ayu gitu ya selaku korban itu mengalami kekerasan lagi gitu. Nah, habis itu ada klarifikasinya cuy, langsung dari kepolisian ketika lagi pers ya kalau nggak salah, yang mereka bilang pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. Oke, jadi inti dari Bapak Kapolres sendiri bilang kalau misalkan emang udah diproses dari bulan September, cuman kan emang buktinya kayak bukti video sama bukti foto itu baru rame ketika muncul di bulan Desember, makanya baru diproses di bulan itu. Nah cuman tetap aja kayak netizen ngerasa kecewa dengan kinerjanya, mungkin bisa jadi bahan evaluasi lagi. Dan ya muncul sebuah tagline yang gue yakin lu semua juga pasti udah pernah lihat gitu ya di media sosial, yaitu no viral, no justice. Kayak gitu. Bahkan kayak beberapa orang mungkin buat meme kayak kasta tertinggi hukum kita sebenarnya udah bukan undang-undang lagi tapi viral gitu men. Dan ya kalau misalnya lihat dari peristiwa-peristiwa ke belakang gitu ya yang menyangkut soal kepolisian, ya kebanyakan bakal ditindak ketika emang lagi rame. Cuman balik lagi, semoga ini bisa jadi bahan evaluasi dan semoga ini kedepannya bisa ditingkatkan lagi gitu men. Oke, sepertinya itu aja permasalahan dari George. Seharusnya ya udah gue bisa gue simpulin. Gue nggak harus lama-kelamaan ngejelasin tentang orang itu karena orang itu juga sudah merasakan bagaimana semesta akhirnya membalikan argumentasi dia sebelum bilang, hey aku kebal hukum. No, you are not. Tapi akhirnya kena, dan gue nggak tahu itu kelanjutannya kayak gimana. Yang jelas udah pakai baju tahanan dan udah kelar. Nah, permasalahan kedua ini muncul dari daerah Jawa Timur ya kalau nggak salah. Oh, dari daerah Nganjuk di Stadion Warujayang, di mana di tanggal 14 Desember ada klub motor yang ngadain sebuah acara gitu. Dan muncul satu video yang memperlihatkan kalau nggak salah mereka ini orang-orang yang jadi audiens ini ya acara klub motornya tersebut menuhin salah satu toko retail yang ada di sana. Seakan-akan kayak membludak banget. Terus abis itu ada narasi bahkan yang muncul bilang kalau misalkan pegawainya minus 4 juta gara begundal ini. Ini juga dia bilang Indo April padahal ini Indo Maret ya. Cuman mungkin kayak karena emang meme doang jadi ya whatever. Lu bisa lihat videonya kayak gini. Kalau kesan ini Indo Maret betul. ini masnya klub motor juga kah? Kalau misalkan iya lucu sih. Anggota klub motor langsung menginformasikan ke netizen bagaimana kelakuan klub motornya. Kesan ini Indo Maret betul. Ya rame, kayak gitu, membludak ya. Mungkin di luar panas dan emang sumpek banget, pada akhirnya mereka ngungsi ke Indomaret. Alright. Nah terus netizen atau orang-orang pada marah. Kenapa? Karena ada narasi yang bilang ini acara apaan sih anjing, mana menuhin Indo April lagi. BDW kata pegawainya mereka minus 4 juta gara begundal ini. Dan ini juga udah dimuat di fanspage Instagram kalau nggak salah, Fakta Indo dan segala macam. Kalau misalnya lu lihat di ininya ya nah di sini nih di berita-berita yang emang ngelampirin screenshotannya dari Fakta Indo dan segala macam. Nah cuman setelah gue cross check lagi ternyata
narasi yang bilang kalau misalkan mereka rugi 4 juta itu keliru karena udah dikonfirmasi langsung oleh dua pihak. Yang pertama pihak kepolisian dan yang kedua pihak dari CSR Indomaret itu sendiri. Ada dua berita nih yang gue temuin. Yang pertama, viral komunitas CB Nganjuk tiduran di minimarket bikin rugi nih kata polisi. Nah di sini nih beredar isu bahwa minimarket tersebut diduga merugi sebesar 4 juta atas tindakan tersebut. Namun hal tersebut dibantah oleh Supriyanto. Hingga kini pihaknya juga tidak menerima laporan dari minimarket tersebut terkait kerugian yang dialami. Indomaret biasa nggak ada yang rugi, anaknya tertib kok, tidak ada laporan karena tak ada yang dirugikan. Setelah dicek tidak ada yang kehilangan. Nih, gue bukannya pengen menormalisasikan apa yang dilakukan sama orang-orang di video ini atau mencoba untuk ada di site-nya klub motor gitu ya. Cuman emang faktanya seperti ini guys. Terus habis itu ada lagi berita langsung dapat konfirmasi dari CSR-nya Indomaret gitu ya, Pak Bambang Trijanto yang bilang kalau misalkan kami dapat mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut memang benar adanya. Dia berlangsung di salah satu gerai Indomaret yang berada di Pujon Manis, Nganjuk, Jawa Timur. Tapi pihaknya tidak membenarkan informasi yang beredar bahwa toko itu mengalami kerugian 4 juta. Kata Bambang, pihaknya yang jelas sangat menghargai pelanggan yang memakai fasilitas Indomaret dengan baik. Kedepannya, Pak Bambang, Indomaret akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh gerai Indomaret di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, itu fakta yang sebenarnya nggak ada kerugian 4 juta rupiah, cuman orang-orang mungkin pada gedek karena ya kenapa kelihatan rame banget terus pada akhirnya pada istirahat di sini ngeganggu orang-orang yang jualan, ya nggak sih? Nah terus abis itu ada fakta lagi yang mengatakan kalau misalkan ya ini udah bukan rahasia lagi lah, kalau misalkan lu kerja di retail dan kalau misalnya barang hilang bukan toko yang nanggung tapi gaji dari karyawan. Dan ketika gue sempat nyari kerja juga gitu ya, gue sempat ngelamar juga ke salah satu retail di Indonesia gitu ya, dan kebetulan dapat, cuman akhirnya nggak gue ambil. Di situ gue sempat nyari tahu kan gimana cara kerja, dan emang ada peraturan kayak gitu. Dan yang nombok justru karyawan, dan emang ini banget men, susah banget jadi karyawan retail tuh. Jadi lu harus ngasih respect yang sedalam-dalamnya gitu buat mereka ya. Mereka jagain toko, terus pada akhirnya kalau misalnya yang hilang ya mereka sendiri yang harus bayar gitu, bukan tokonya sendiri. Ya gue nggak tahu, setiap retail tuh pasti punya kebijakan yang lain gitu ya. Cuma yang jelas beberapa retail mungkin menerapkan prinsip kayak gitu. Oke. Dan fakta ini juga nggak cuma dari berita gitu ya dikonfirmasi, tapi juga langsung diomongin sama anggota klub CB-nya sendiri. Klub motor CB-nya itu sendiri. Dan ini pakai bahasa Jawa, gue gak ngerti. Tapi untung ada netizen jalanan yang nge-translate. Thank you banget om netizen jalanan. Lanjut. Oh enggak, dari Mochi Peach. Kamu semua kok terus-terusan hujat CB, mas. Tolong pengertiannya mas, cepat dihapus postinganmu sebelum anak-anak CB emosi. Kalau kamu cuma didimin, kok kamu makin melunjak gini ya. Tetap CB aku aja yang diejek, cok. Matamu tuh melek apa enggak sebenarnya kok tetap gitu aja tak. Banyak banget imbuhannya coy. Sumpah nggak panjang umurmu nanti kok didiemin makin ngejek. Jelas apa nggak sebenarnya kalau CB ku motor berkelas cok. Asu semua kalian beraninya bacot doang. Kalau nggak berani ngebiayain mending nggak usah ngehina bajingan kamu ini dan segala macam. Ini jadi rame ya pada akhirnya. Tapi ya orang-orang udah ngeliat ini dan pada akhirnya ya emang sebenarnya secara adab gitu ya, emang agak sedikit kurang tepat gitu. Meskipun emang diperbolehkan sama pihak toko dan segala macam, cuman kalau misalnya pada akhirnya ada pelanggan yang emang bener-bener pengen beli masuk ke rak ini, ya justru malah terganggu kenyamanannya. Jadi ya kenyamanan itu relatif tergantung sama pelanggannya gitu ya. Kayak gitu. Nggak cuma satu video ini doang kok nggak salah yang di share, tapi ada lagi videonya. Nih kayak ini misalkan, kayak gitu. Ini adalah suasana retail ketika ada di depan acara. Iya kayak gitu. Nah yang sebenarnya gue males ngebahas ini, cuman akhirnya gue bahas kenapa? Karena saudara kita dari negara tetangga itu bahkan sampai tahu ini video dan akhirnya ngomentarin tentang hal ini yang menurut gue kayak ya elah. Kena lagi Indonesia kentut. Kayak misalkan tweet dari Bapak Cipta Haris yang bilang, negara yang suka hina Malaysia sepanjang saat sambil panggil Malay Dash, tapi condition dekat negara sana dah serupa 11-12 sama dengan perindapan. Man, dia secara tidak sadar ngehina orang-orang India kah? Like what the hell? Mereka juga ngomong orang India perindapan, man. Kayaknya orang Indonesia juga jarang udah ngomong perindapan lagi ya nggak sih, setelah tahu kalau misalkan perindapan adalah tempat yang suci di negaranya mereka. Terus abis itu banyak banget yang komentar dan ya congratulations klub motor
kamu terkenal di negara tetangga kayak gitu. Dan yang bikin gue keselnya lagi adalah mereka mengeneralisasi kalau misalkan orang-orang ini yang ada di video ini merupakan gambaran dari seluruh orang-orang Indonesia. Like ternyata yang suka mengeneralisasi masalah bukan orang-orang kita doang anjir. Tapi orang-orang sebelah juga. Like wah. Ya gue juga nggak tahu sebenarnya ini dari mana orang-orang pada ngomong Maledes mungkin karena emang di media sosial yang nggak gue sentuh gitu ya. Cuma yang jelas jadi permasalahan klub motor itu sampai sana, sampai negara tetangga, dan menurut gue ya emang agak sedikit jadi kurang enak sih image-nya Indonesia di matanya mereka gitu gara-gara video tersebut. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi lagi buat ketertiban dari klub motor gitu ya, dan semoga kedepannya acaranya bisa lancar. Dan banyak banget gara-gara video ini orang-orang langsung ngasih tahu permasalahan lain yang emang berhubungan sama acara klub motor dari CB itu sendiri. Kayak misalkan permasalahannya Irene Gia nih, salah satu gue star yang ada di sana, yang bilang kalau misalkan aku nyanyi sudah bertahun-tahun tapi menghadapi ribuan orang yang lebih dari ini, tapi baru kali ini panitia nggak bener dan gak bertanggung jawab sama sekali kayak gitu. Cuman gue nggak pengen terlalu buat manjang-manjangin, intinya itu ya, ada kesalahan fakta gitu yang ngasih tahu kalau misalnya nggak ada kerugian. Terus habis itu 4 juta ini dari mana bang angkanya? Kalau misalnya gue lihat di berita gitu ya, bilang 4 juta rugi itu katanya itu dari salah satu karyawan minimarket yang mengungkapkan bahwa pendapatan toko hingga minus 4 juta pada hari itu. Ya semoga nggak ditombok dari gaji karyawannya gitu ya, semoga gitu. Terus habis itu ya udah, kira dibantah sama atasan. Terus habis itu lo bisa tahu kalau misalkan ternyata ini cuma situasi rame aja ketika emang ada konser gitu di daerah Nganjuk. Oke, jadi intinya itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya semua tanya gimana tanggapan gue mengenai 2 peristiwa yang tadi udah gue sebutin, yang soal George, man, itu jadi pelajaran yang sangat amat berharga buat kita semua gitu, man. Kalau misalnya nggak semua orang itu kebal di mata hukum, bahkan presiden sekalipun. Kalau misalnya lo nengok ya di negara yang lain gitu, di Korea Selatan misalkan, itu presidennya lagi proses pemakzulan atau langsung diturunin karena memang beliau melakukan sebuah perintah gitu ya, atau kebijakan yang benar-benar bisa merugikan dan juga tidak menstabilkan negara. Terus kalau misalnya ngomongin soal video klub motor ini, ya ini bisa jadi bahan evaluasi untuk kedua belah pihak gitu ya. Yang satu, yang informan, tolong harus cross check mengenai fakta dan juga informasi yang emang pengen disampaikan gitu ya. Meskipun langsung dari karyawan toko ini, sebenarnya gue nggak ngerti dah. Semoga emang karyawannya nggak yang nombok gitu ya. Terus habis itu dari klub motornya sendiri semoga bisa dievaluasi anggota-anggotanya, biar kalau misalnya emang ada acara-acara nggak yang sampai pada akhirnya merugikan nama baik dari klub motornya itu sendiri atau bahkan negara kita tercinta. Jadi gue tunggu setiap komentar kalian di kolom komentar. So terima kasih banyak udah nontonin. Kalau misalnya semua suka sama videonya, jangan lupa buat like. Please like, oke? Karena lu semua yang nonton sampai 3.000-an, tapi yang like kenapa cuma 200? Damn. Terus jangan lupa buat subscribe. Oke, karena sangat amat membantu gue. Thank you very much. Hey, subscribe men. Banyak banget yang belum subscribe nonton video ini. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti. Jangan lupa buat makan. Sampai jumpa.